Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Abdul Hakim, NIM 0322233385. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai poin roda model strategi media sosial yang telah diberikan oleh Bapak dalam bentuk bahasa Inggris, dan saya telah menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan poinnya satu persatu, dimulai dari poin 1, yaitu audit atau penemuan penelitian. Penjelasannya adalah melakukan analisis menyeluruh terhadap landscape media saat ini, menilai posisinya juga, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman merek saat ini. Atau hal itu sering disebut SWOT kalau dalam pemasaran. Sama juga ya poin-poinnya juga. Terus mengidentifikasi dan memahami tren industri atau perilaku target audiens, serta pencapaian dan tantangan saat ini di media sosial. Jadi, untuk menyeimbangkan hal tersebut, supaya kita juga mengetahui apa yang sedang terjadi di lingkungan pemasaran tersebut, kita perlu mengidentifikasi dan memahami tren tersebut. Contohnya, tim PR dapat menggunakan alat untuk memantau dan menganalisis platform media sosial untuk memahami sentimen publik dan mengidentifikasi pemberi pengaruh utama dan nilai reputasi online keseluruhan suatu merek. Jadi intinya supaya kita juga mengetahui apa yang perlu kita kembangkan dari misalkan dari PR tersebut, kita harus mengetahui target-target audiens yang saat ini sedang trends. Yang kedua adalah tujuan dan sasaran. Mengidentifikasi tujuan yang jelas dan terstruktur yang selaras dengan keseluruhan tujuan PR dan bisnis. Tetapkan tujuan spesifik dan sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan media sosial, seperti peningkatan kesadaran merek atau interaksi pengguna. Contohnya juga tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran merek di platform media sosial sebesar 20% dalam kuartal berikutnya. Jadi kita tuh harus memiliki tujuan dan sasaran. Jadi tujuan itu harus rampung dan paten. Jadi kita tidak boleh ada tujuan yang ragu-ragu, dan sasarannya juga harus tepat ya. Jangan untuk mencoba-coba, misalkan kita harus memilih sasaran ini untuk mencoba hal tersebut apakah akan berhasil atau tidak. Jadi kita tuh harus sasarannya tuh memang harus tepat, sebisa mungkin harus efektif. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah saluran distribusi. Mengidentifikasinya dan memilih platform media sosial yang paling relevan dengan audiens target. Pilihlah saluran media sosial yang sesuai dengan audiens dan target dengan bertujuan perusahaan seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau LinkedIn. Contohnya, memilih untuk fokus pada Instagram dan Twitter untuk merek yang menargetkan demografis yang lebih muda atau lebih muda yang tertarik pada konten yang menarik secara visual dan pembaruan waktu nyata. Jadi kita tuh harus kembali lagi memilih saluran distribusi yang memang cocok dengan tren saat ini, yang kebanyakan penggunanya menggunakan platform tersebut. Jadi dengan hal tersebut itu kita tuh bisa bisa menetapkan sasarannya dengan tepat karena kita menggunakan saluran distribusi juga yang kebanyakan digunakan oleh anak-anak muda sekarang juga. Yang selanjutnya adalah strategi distribusi. Strategi distribusi tersebut adalah mengembangkan rencana tentang bagaimana dan kapan mendistribusikan konten pada platform tertentu untuk memaksimalkan jangkauan dan dampak. Dan tentunya tentukan cara mendistribusikan konten tersebut di berbagai saluran media sosial, termasuk frekuensi posting, waktu yang optimal, dan jenis konten yang paling efektif. Contohnya juga nih ya, membuat kalender konten yang mencakup posting reguler, konten yang dikuratori, dan penggunaan hashtag strategis untuk mengoptimalkan visabilitas. Nah, di sini juga strategi distribusi juga perlu ya, seperti kita harus membuat kalender. Saya itu juga pernah membuat kalender konten. Jadi kita tuh dibikin kalender konten supaya posting juga teratur, dan kita juga harus menentukan jam-jam di mana para pengguna ramai menggunakan media sosial tersebut atau saluran distribusi tersebut. Jadi supaya kita juga tepat sasaran agar hal tersebut dapat disampaikan atau terposting menyeluruh, kita tuh harus mempunyai strategi distribusi. Misalkan kita harus upload setiap jam 12 malam, karena pada saat jam seperti itu kebanyakan pengguna sedang searching dan lain-lain seperti itu. Yang selanjutnya adalah strategi konten atau komunikasi strategi konten.
Strategi ini adalah menguraikan pesan dan tema utama yang akan dikomunikasikan di media sosial, memastikan konsistensi dengan strategi PR secara keseluruhan. Rencanakan jenis konten yang akan dibuat seperti gambar video atau artikel, dan tentukan cara menyampaikan pesan yang konsisten dengan identitas merek. Contohnya, merancang konten yang menyoroti nilai-nilai merek, pencapaiannya juga, dan nilai jual unik sambil mempertahankan narasi posesif di berbagai platform. Jadi poin ini adalah merancang konten-konten, bisa dibilang kalau di dunia PR itu kita harus punya produk, bukan produk dalam artian barang selalu barang ya, tapi produk PR tersebut tuh harus menyoroti nilai-nilainya seperti apa supaya para distribusi atau para audiens itu tertarik dengan produk PR tersebut, dan juga kita harus mempunyai nilai atau privilege di mata audiens, dan tentunya hal ini jika dipikirkan dengan baik-baik kita akan mempunyai nilai plus di mata audiens. Intinya kita harus benar-benar menyoroti nilai-nilai merek tersebut agar audiens tertarik, dan hal tersebut bisa juga berhasil memasarkan produk PR. Seperti itulah kurang lebih. Selanjutnya adalah optimalkan pembuatan konten, yaitu tentang meningkatkan kualitas dan representasi konten berdasarkan umpan balik audiens dan algoritma platform. Atau evaluasi dan perbaiki konten berdasarkan respon dan keterlibatan pengguna meningkatkan efektivitas kampanye. Nah, setelah kita upload, kita perlu mengevaluasi apa yang jadi kurang, apa yang perlu dipertahankan, apa yang perlu ditingkatkan. Jadi kita jangan sampai monoton dan jangan sampai mengabaikan apa yang seharusnya kita evaluasi dari apa yang telah kita posting. Contohnya, menyesuaikan strategi konten berdasarkan data analitik yang telah kita analisis, seperti berfokus pada konten video jika menerima keterlibatan yang lebih tinggi daripada gambar statis. Selanjutnya adalah engagement atau two-way experience atau keterlibatan pengalaman dua arah dan percakapan sentimen. Hal ini adalah mengenai mendorong interaksi atau menanggapi komentar dan berpartisipasi aktif dalam percakapan untuk membangun hubungan positif dengan audiens. Aktif dalam hal tersebut ini terlibat dalam percakapan dua arah dengan audiens dan juga menanggapinya ya. Contoh, segera menanggapi pertanyaan atau komentar pelanggan di media sosial dan menangani sentimen positif negatif secara transparan. Jadi contohnya tuh jika ada komenan konten yang komen di konten kita tuh harus segera respon. Tidak semuanya, tapi kita harus perlu menanggapi satu komen yang emang kebanyakan yang mereka komentari, supaya mereka juga dapat, oh ternyata merek ini seperti ini ya, responnya cepat gitu. Jadi hal tersebut juga jadi jadi hal positif di mata audiens bahwa produk kita itu memang transparan soal merek tersebut juga. Selanjutnya adalah strategi keterlibatan, yaitu mengembangkan rencana untuk mendorong keterlibatan yang mungkin termasuk kontes, jajak pendapat, sesi langsung, atau kolaborasi dengan influencer. Rencanakan strategi ini untuk meningkatkan terlibatan pengguna, misalnya dengan kontes, pertanyaan, atau respon cepat terhadap komentar. Contohnya juga adalah meluncurkan kampanye hashtag yang mendorong pengguna untuk berbagi pengalaman mereka dengan merek, mendorong keterlibatan komunitas. Selanjutnya adalah penonton atau audiens. Di sini adalah memahami demografi atau preferensi dan perilaku audiens target untuk menyesuaikan konten dan strategi keterlibatan yang sesuai. Pahami secara mendalam karakteristik dan preferensi audiens target untuk mengarahkan konten dan komunikasi dengan lebih cepat. Contohnya adalah melakukan survei atau mendengarkan sosial untuk mengumpulkan wawasan tentang apa yang menurut audiens menarik dan menyesuaikan strategi berdasarkan temuan tersebut. Yang selanjutnya adalah strategi pengukuran. Di sini adalah menetapkan indikator kinerja utama atau KPI dan memilih alat untuk mengukur keberhasilannya upaya PR media sosial. Pahami juga secara mendalam karakteristik dan preferensi audiens target untuk mengarahkan konten dan komunikasi dengan lebih cepat. Contohnya, menggunakan alat analisis untuk melacak metrik seperti tingkat keterlibatan, jangkauan, dan analisis sentimen untuk mengevaluasi efektivitas kampanye media sosial. Selanjutnya adalah mengukur prospek atau penjualan. Di sini adalah menentukan bagaimana upaya media sosial berkontribusi pada perolehan prospek atau konversi penjualan. Evaluasi dampak kampanye juga
bisa menghasilkan hasil bisnis, termasuk peningkatan potensial dalam pemimpin atau penjualan. Contohnya adalah menerapkan tautan yang dapat dilacak atau kode promo di post media sosial untuk mengukur dampak langsung pada penjualan atau konversi. Selanjutnya adalah brand lead awareness, high value interaction atau meningkatkan interaksi merek dan awareness nilai tinggi. Hal ini adalah berfokus pada strategi yang tidak hanya meningkatkan kesadaran merek, tetapi juga menciptakan interaksi yang bermakna yang berkontribusi pada loyalitas merek, dan juga ukur peningkatan kesadaran merek dan identifikasi interaksi pengguna yang memiliki nilai tinggi bagi merek. Contohnya adalah menampilkan konten buatan pengguna atau testimoni yang menyertai interaksi dan pengalaman positif dengan merek. Hal ini juga sering dilakukan oleh para kreator-kreator, tidak hanya PR ya, tapi para kreator-kreator ini bisa jadi juga contoh, yaitu melakukan testimoni yang telah konsumen itu misalkan konsumen itu membelinya, terus dilakukan testimoni dan menguploadnya di media sosial, itu juga dapat menciptakan citra yang baik untuk audiens kita yang lain. Yang terakhir adalah anggaran. Mengelola anggaran atau sumber daya, baik moneter maupun manusia, untuk mendukung implementasi strategi PR media sosial. Tentukan juga alokasi anggaran yang efisien untuk setiap aspek kampanye media sosial, termasuk produksi konten, iklan berbayar, dan pemantauan kinerja. Contohnya adalah sisihkan dana untuk postingan yang disponsori. Kolaborasi influencer juga harus dipikirkan, dan iklan media sosial untuk memperluas jangkauan dan dampak kampanye. Dan kesimpulannya adalah dengan menggabungkan semua elemen ini, perusahaan dapat mengembangkan strategi media sosial PR yang holistik dan terukur untuk membangun hubungan positif dengan audiens dan mencapai tujuan bisnis mereka. Mungkin hal ini yang bisa dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam menjelaskan atau terlalu banyak berbicara. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.